tentang disiplin positif terkait kegiatan kelima kita. Tema kita dua, tema dua, apa namanya? Yang kalian beruntung sekali memiliki mereka di sekolah ini. Tepuk tangan untuk mereka semua. Kalau yang di depan ini, kalau mau ngambil istilah kalian itu warna ya. Tapi yang sering marahi. Seperti waktunya ya, yang tidak pas itu, yang tidak sholat tapi ngumpul atau sholat. Ini bisa ya. Sebuah tayangan yang kemungkinan besar akan ada di hidup kalian suatu hari nanti. Bagaimana kalian harus berjuang, apa istilah yang lagi viral hari ini? Kalian pura-pura sakit supaya tidak sekolah. Orang tua kalian pura-pura sehat supaya kalian tetap bisa sekolah. Ya. Apa namanya, hal yang sepele tapi nanti ketika
anak-anak kalian nanti suatu hari nanti menjadi orang-orang hebat. Ya. Jadi kalau hari ini kalian temukan bentakan, kalian temukan marah, kalian temukan nasihat, kalian temukan omelan dari orang tua kalian, dari guru-guru kalian, saya yakin tujuannya ingin menjadikan kalian orang-orang hebat, tujuannya ingin menjadikan kalian orang-orang yang di kemudian hari bisa menerapkan hal-hal positif itu dalam diri kalian, kemudian anak-anak kalian. Kita masuk dulu ke jadi sekali lagi contoh, kalian datang ke sekolahan itu kita sudah tahu jam berapa? 7.30 ya, 7.30. 7.15. Ini jujur ya, yang saya perhatikan tiap hari paling banyak itu yang terlambat itu anak pas saya satu. Saya tahu persis saya. Karena saya selalu duduk di depan sana ataupun di samping jendela, saya perhatikan. Saya tahu persis. Ya, kan perlu saya sebutkan nama gitu lah, ya sadar diri kalian. ABCD. Ya. Apa namanya? Bahwa itu bukan merupakan kebiasaan. Nah, maksud saya tadi apa? Bahwa kalau itu kalian sudah anggap sesuatu yang positif, tanpa takut ada hukuman atau tanpa mengharapkan hadiah, kalian akan melaksanakannya. Contoh kayak sholat kemarin, sholat itu kewajiban kita. Sholat itu kewajiban. Apa namanya? Walaupun kita kemudian kalau saya salah mungkin kita dikoreksi oleh guru agama seperti saya bilang kemarin. Ketakwaan yang paling hebat itu atau keimanan yang paling hebat itu adalah apa? Bahwa kita mengerjakan semua perintah Allah Subhanahu wa taala dan yang Maha Esa itu ya karena Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling tinggi. Baru derajat yang bawahnya misalkan ketika kita takut ada neraka, kemudian kita mengerjakan sholat, itu bagian juga, tapi tingkatannya sudah di bawah. Ketika kita mengharapkan kalau kita beribadah nanti imbalannya surga, itu udah level ketakwaan atau keimanan yang di bawah sudah, tidak yang paling tinggi. Kalau para ulama, para kiai, para ustadz itu ya udah mereka tidak memandang lagi surga dan neraka itu, karena mereka semuanya murni karena Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Nah, hal-hal ini yang ingin kita tunjukkan, kita pahami. Ya, makanya yang di bagian kedua itu disiplin positif perlu diterapkan baik dalam lingkungan keluarga maupun lingkungan sekolah. Dengan menerapkan disiplin positif diharapkan tindak kekerasan dapat dihindari. Maksudnya apa? Kalian tidak akan lagi menerima omelan saya nggak akan bandingkan dengan omongan yang lain dengan saya. Kalian nggak akan lagi dengan saya, karena apa? Kalian datang tepat waktu, rapi, bagus. Kalau wajah ya, ini mohon maaf kalau bilang kuliah. Kalau wajah memang sudah seperti itu, kita beda-beda. Ya. Tapi yang lain bisa dirapikan, pakaian, ya. Karena kalian sadar bahwa sesuatu yang kita kerjakan itu tidak perlu harus mendapatkan marahan atau takut ancaman. Nah, itu disiplin positif itu di situ. Ya. Yang kemudian ada di bawahnya kalau bisa lihat, pendekatan disiplin positif yaitu sebuah pendekatan yang memampukan seseorang atau anak untuk memahami dan mengontrol perilakunya dengan kesadaran, bertanggung jawab atas tindakannya dengan tetap menghormati diri sendiri dan orang lain dalam upaya untuk menumbuh kembangkan perilaku positif sepanjang hidup. Karena kalian itu sudah terbiasa melakukan sesuatu itu dengan baik tanpa ada merasa harus dihukum atau menerima hadiah, itu akan menjadi masuk diri kalian. Makanya dibilang Bapak Kepala Sekolah untuk pembukaan tadi akan terus. Nanti kalau kalian jadi orang tua, kalian tahu, ya, kalian itu cermin orang tua kalian. Jadi kalau hari ini kamu sering membantah orang tua, jangan bingung nanti kalau suatu hari kamu yang punya anak kamu yang akan sering bantah kamu juga.
Nah, mumpung ada kesempatan, ya kalau mohon maaf kalau menyinggung kalian, yang orang tuanya masih ada, manfaatkan itu. Ya, berbakti dengan orang tua. Pak, kalau orang tua sudah nggak ada Pak, tetap kita bisa berbakti, tetap kita harus kirimkan doa terbaik untuk beliau. Semoga beliau mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan Yang Maha Esa. Nah, seperti apa disiplin positif? Yaitu ada hal-hal yang ada di tata tertib sekolah atau hal-hal yang sudah dianggap atau dipandang baik itu di rumah maupun di masyarakat. Misalkan kalau kita bertamu malam laki-laki, siapa di sini kira-kira ya? Boleh lagi saya. Kandi kebiasaan. Tapi dia memang mengakui ini bukan pemulihan. Dia memang mengakui bahwa menyadari dia itu suka dipanggil emping gitu maksudnya. Bahkan nanti kalau kalian lihat kalau dia main bola, bajunya emping di belakang tulisannya. Ya. Jadi secara sadar dia ketika orang memanggil dia emping bukan itu pemulihan, tapi dia memang menerima itu. Pemulihan itu ketika kita sakit hati, kita nggak terima, kemudian baper kita, ya. Walaupun mungkin mohon maaf, emping ada ceweknya nggak sini ya? Ada. Apakah ceweknya itu senang dipanggil ceweknya emping? Saya nggak paham gitu, ya. Apa dia bangga, ya? Apa namanya? Itu yang terjadi. Untuk melakukannya membutuhkan kesadaran. Jadi disiplin positif itu harus dikerjakan, dilaksanakan orang yang sadar, orang yang normal, orang yang punya pikiran sehat. Mohon maaf, ada yang di pasar itu mamanya. Kalian ini si dia itu mohon maaf, dia itu kita anggap mungkin dia nggak sadar, dia nggak normal, tapi bisa jadi dia anggap kita yang nggak normal. Bagi dia kita yang nggak normal, ya. Kita pakai sepatu, kita pakai rapi, kita pakai dasi, pakai apa? Mungkin bagi dia kita yang nggak normal. Kita sadar. Coba kalian perhatikan, dia berangkat subuh kadang ya, kadang dia pulang tuh maghrib atau malam. Tapi dia apa? Dia bawa kresek, dia bawa makanan, ditanya misal untuk Mbak. Apa yang dia lakukan kadang-kadang lebih sadar daripada kita. Kita enak makan di rumah segala macam, pulang nggak apa-apa. Kita nggak memikirkan orang lain, kita memikirkan apa itu. Makanya itu maksud saya, bisa jadi kita yang dianggap nggak normal gitu, nggak sadar dengan itu. Ya, coba jadi cermin ke kita. Ya, yang sadar gitu. Ini yang ada dalam diri kita nih, atau kalian sebagai peserta didik. Anak penurut, anak baik, anak pendiam, nakal dalam tanda kutip, anak yang suka membantu teman. Kadang-kadang tuh temannya asik duduk, ya ambil pulpennya, tangannya dipukul. Ada anak yang pendiam, diam aja dia ya nggak, seakan-akan dunianya itu hanya di milik dia sendiri, dia nggak peduli dengan kiri kanannya. Ada itu. Nah, kami sebagai pendidik meresponnya itu apakah memperbaiki, apakah memperburuk, ya. Ini biasanya yang terjadi dengan kami.
seperti kalian lihat dengan orang tua kalian dan guru-guru kalian adalah menghukum atau juga memarahi. Itu suatu yang negatif, padahal seharusnya atau belum tepat. Tetapi kadang-kadang menghukum itu perlu untuk menertibkan. Mohon maaf kalau saya salah, yang di pesantren ini mungkin ada. Dalam ibadah saja, ketika anak itu sudah balik, orang tua mempunyai hak untuk memukul anak kalau dia umur 10 tahun sudah. Orang tua punya hak untuk memukul anaknya ketika mengerjakan sholat. Itu dalam agama seperti itu. Kalau sekarang jelas sudah, saya mukul prayoga dilaporkan orang tuanya ke polisi saya. Ya. Walaupun ada beberapa orang tua yang datang ke saya, pukul aja Pak ya, biar sampai bengkak mukanya. Saya kadang membela kalau anak saya memang salah tadi. Ada itu, saya bisa ada. Tapi kebanyakan orang tua kan memang membela, memang orang tua pasti membela anaknya. Satu hal lagi yang kadang kami terlewati, orang tua terlewati, membiarkan. Ketika ada anak yang salah, misalkan hari ini saya mau menghukum Fikri, dia salah. Besok saya membiarkan prayoga dengan kesalahan yang sama. Padahal kemarin saya mau Fikri salahnya ini, besok prayoga kesalahan yang sama saya biarkan. Sekali lagi saya seperti itu, mohon mungkin bisa jadi terlewatkan. Hari ini mari Ferdi menginginkan buang sampah, besok saya nggak marah, cuma karena dibuang sampah misalkan. Ferdi wajar protes. Tapi kalau terjadi seperti itu, sekali lagi saya mohon maaf. Karena gini kita, kadang-kadang ada juga alasan kami sebagai guru itu membiarkan itu. Kadang-kadang kami tahu ada kasus orang tua yang bisa melaporkan kepada polisi misalkan. Dia harus sadar bahwa anaknya ini dengan baik di sekolah. Ini ada satu cerita, dengarkan cerita ini. Kalian ini pasti 90 berapa? 96 atau 95 jumlahnya. Hari ini saya tahu misalkan ada tumpukan-tumpukan permen dan kalian itu, saya bilang, ini bapak tinggalkan. Tumpukan permen itu saya tahu jumlahnya berapa. Saya tumpuk-tumpuk aja. Saya ngomong, saya ke kantor ya. Saya kurang ini jam 10 misalkan. Nanti 10.30 saya datang sini. Tolong tidak ada satupun yang ngambil permen sebelum saya datang. Saya kena. Tapi karena kalian yakin saya juga nggak bakal tahu kalau kalian ngambil permen, sebagian besar dari kalian ngambil permen tersebut. Sebagian besar dari kalian ngambil permen tersebut. Ini contoh, itu ada sebuah penelitian seperti itu, ya. Nah kemudian penelitian dilanjutkan terhadap orang-orang yang sama setelah 30 tahun. Ya, ternyata anak yang tadi mengambil permen, yang tergoda dengan permen yang ada di depan kalian tadi tanpa mentaati yang disuruh oleh saya tadi, guru tadi atau siapapun yang nyuruh tadi, itu menjadi orang-orang yang kurang berhasil dalam hidup. Yang sepertiga yang tadi menunggu saya baru mengambil permennya, hampir semuanya sukses. Kenapa? Karena dia tahu aturan, dia tahu disiplinnya itu seperti apa. Sedangkan yang lain itu tergoda ini itu dan sebagainya. Yang 2/3 ada kerja, pindah lagi. Udah itu udah tahu itu mereka. Ya. Jadi maksudnya kemampuan menunda kesenangan dari sepertiga yang tadi, ya, itu adalah kunci sukses yang tidak terganti. Jadi apa? Kunci sukses adalah disiplin. Disiplin positif adalah pendidikan.
pendisiplinan tanpa ada pengawasan. Jadi walaupun tanpa diawasi, kalian tetap taat. Nah itu disiplin. Ya, kalau memang waktunya sholat itu kartu yang kita sekolah bagikan itu pintar ya. Hanya bagi kalau nanti orang tua kalian datang ke sekolah, kami bisa laporkan. Oh ini Bu Ena 10% yang sudah sekolah. Jadi kalau ada orang tua kalian nanti dipanggil, oh ini pengen datang ke sekolah, itu buktinya kita ada datanya. Cuma yang namanya sholat itu harusnya tidak seperti itu kan. Apalagi yang paling parah itu temannya keluar setelah sholat salam, dia lari dari kelas pas M1 mengumpul juga kartu sholat seakan-akan dia sholat. Pendisiplinan tanpa pengawasan. Sekali lagi tidak ada orang tua yang mengharapkan anaknya itu tidak bagus. Doanya kita selalu terhebat, kita dianggap permata, kita dianggap segalanya, ya. Cuma bisa kita nanti membanggakan orang tua kita. Amin. Ya. Doa terbaik pasti selalu dikasihkan orang tua kepada kita. Ya. Nah, tugas kita sebagai anak
khususnya kalian yang ada di sini, terapkan disiplin positif, terapkan apa yang dianggap orang tua kalian baik, terapkan itu. Ya, yang ada dari tayangan tadi kalian bisa lihat. Seperti saya bilang tadi, kadang-kadang orang tua pura-pura sehat untuk kalian bisa sekolah. Kalian pura-pura sakit, hari Kamis pura-pura sakit untuk tidak ikut ekskul pramuka. Oh, Rabu ya? Rabu ya? Kamis kan kita belum? Ya. Paginya sehat walaupun gak ada siang-siang sakit kepala itu macam-macam. Karena kalian nggak berpikir seperti itu tadi. Ya. Dari tayangan kalian bisa lihat bagaimana seorang bapak-bapak harus dia pakai baju-baju dan perempuan lagi di jalan untuk bisa berikan anaknya makanan lain. Ya, jadi kalau di kami itu ada yang dibahas? Mungkin itu dari saya karena waktu saya sampai jam 11 lewat 10, mungkin sambil apa namanya kalian rehat di sini ya, tapi rehatnya masih di sini ya. Satu materi lagi sebelum kalian istirahat ya, sebelum nanti kalian saya kira materinya terakhir intoleransi dari Bunda Suwani itu ya. Kalau tidak ada pertanyaan mungkin dari saya tutup. Izin Bu Lida, Bu Fatima, Bu Alisa tutup ini. Semoga kalian menjadi orang hebat, semoga menjadi daerah. Doakan kami juga supaya kami selalu menjadi guru-guru terbaik yang bisa mendidik kalian semua. Minta halal, minta ridho, minta ikhlas dunia akhirat dengan kalian semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya, terima kasih. Saya harus namanya kelas 12 hari. Mohon maaf, saya nggak lihat. Padahal besar tuh mungkin saya nggak lihat. Terima kasih kepada Bapak Awaludin ya yang telah menyampaikan materi tentang disiplin positif ya. Terima kasih. Awaludin akan melanjutkan tugas di kelas yang lainnya. Terima kasih semuanya. Selamat siang. Ya. Kalian sudah ada komunikasi lagi dengan para fasilitator kelompoknya dan sudah memahami ya kira-kira apa yang akan dibuat ya ini? Belum. Ada yang sudah punya rencana lah untuk membuat apa kira-kira? Ibu kira bagus ya yang disampaikan oleh Pak Awaludin tadi apa? Berkolaborasi untuk meraih prestasi. Yang akan kita lakukan ini adalah dalam rangka berkolaborasi ya lah. Silakan ya yang dimaksud dengan kolaborasi. Paham ya. Yang belum mungkin belum ada karena memang ada beberapa fasilitator yang lagi melaksanakan pelatihan ya juga, jadi tidak ada di sekolah, tidak ada di kantor, jadi masih ada tugas luar. Nah, Ibu sampaikan juga mungkin ada beberapa pilihan, tapi kurang lebih aja ya dengan proyek-proyek sebelumnya kira-kira yang akan kalian laksanakan nanti. Yang pertama bisa kalian membuat konser, kalau mau yang drama boleh ya, drama berkaitan dengan apa? Bullying. Ya, dengan bullying, dengan anti
Kira-kira ada yang bisa membuat puisi lah? Puisi ya boleh. Nah, tetap sama dengan anti kekerasan, bullying dan perundungan ya temanya. Yang berikutnya boleh kalian membuat lagu ya tentang perundungan juga. Yang selanjutnya ada orasi. Nah ini mungkin yang pandai berorasi boleh ya untuk orasi kelompoknya ya. Tapi tetap kesepakatan dengan kelompok ya karena kita tadi adalah berorasi. Jadi kita jangan juga memaksakan kehendak ya. Berdiskusi dahulu menentukan apa yang akan ditampilkan. Oh iya juga boleh ya dikreasikan yang untuk programnya yang kira-kira mudah diikuti oleh anggota kelompok ya. Kalian ini cukup besar kelompoknya kan ada 15, 16 ya bahkan ada yang 17 orang ya kelompoknya, jadi cukup banyak pendapat, banyak kepala itu berarti banyak pendapat dan kita tetap harus saling menghargai ya, saling menghormati pendapat masing-masing. Saling toleransi. Nah itu diantara yang mungkin kalian bisa pikirkan, bisa diskusikan untuk membuat pertandingan, pertunjukan atau penampilan nanti di acara kita ketika panen kelima atau berbarengan dengan acara race itu ya. Nah boleh di antara itu kalian diskusikan sambil mungkin Ibu Rina masih di kelas 12 sambil kita menunggu Ibu Rina kalian